yang buat informasi dulu Pak. Jadi total lahan yang ditanami alpukat oleh Pak Sugiono berapa berarti? Kebun yang kita punya ya sekitar 6 sampai 8 hektar Mas. 6 Jadi sampai 8. nggih, jadi memang saya orangnya gimana nggih? Moh tanggung. Jadi sekalian dol, nek sakit ya sekalian, nek enak ya sekalian gitu. Saya itu penasaran dengan lahan yang kemarin yang 2 hektar itu. Iya. Itu berarti umurnya sudah berapa tahun itu? Itu 2016 Mas. Ini kalau kita akumulasi panen per tahun, taruhlah satu pohonnya itu aja udah menghasilkan ya nasib-nasibnya kita bikin totalitas, jadi tidak apa istilahnya satu pohon sekian kintal enggak, cuma kita pukul rata, taruhlah satu pohon itu menghasilkan 2 juta Mas, satu pohonnya. Iya, 2 juta satu pohon. Yeah. Itu berarti 2 hektar itu berapa 2 pohon? hektar itu ya sekitar berapa nggih? Itu ya sekitar 700 lah. Yang itu Yeah. 700 pohon? Ya taruhlah aja 700 gitu. Ya. Jangan terlalu tinggi ya. Ya. 700 umpamanya kali 2 kan kita udah punya uang 140 juta. Nah, dengan perhitungan akumulasi perhitungan saya, Ya. umpamanya bentangan pohon itu ke kanan ke kiri itu 5 meter 5 meter, Ya. berarti petani itu punya lahan 10 meter persegi, Ya. itu punya satu pohon. Ya. Nah, satu pohon itu seandainya satu pohon itu menghasilkan 1 kental, Iya. itu kan berarti umpamanya kali 20.000 kan berarti petani itu punya uang 2 juta 2 juta. satu pohon. Dengan lahan 10 meter persegi itu petani sudah punya penghasilan 2 juta. Itu mau ditanemin tanaman apa Mas? 5 kali 5 berarti 25. Enggak, ini bentangannya apa tangkai ke sana 5 meter, ke sini 5 meter, sana 5 meter, sini 5 meter kan berarti 10 meter persegi Mas. Ini 5 meter. 100 meter berarti Oh, kan? 100 meter. Iya, 100 meter tanah kan. Hmm. Nah, 100 meter tanah ini kalau ditanami, mau ditanami apa? Pohon apa yang bisa menghasilkan 2 juta? Ya. Ya toh? Iya. Nah, makanya saya ingin mengajak ke petani khususnya di wilayah Kecamatan Tretep yang notabene-nya itu dulu itu hanya petani apa istilahnya petani tembakau, di mana tembakau ini tidak semakin lama tidak semakin membaik, Iya. tapi semakin lama semakin memburuk. Juga dengan adanya tenaga kerja itu semakin lama juga semakin mahal karena ya kita tahu sendirilah istilahnya sekarang kebutuhan masyarakat itu nggak kebutuhan masyarakat kecil, nggak masyarakat besar, semuanya butuh penambahan. Saya punya satu angan-angan, pengen Iya. bagaimana petani itu yang tidak terlalu padat karya, tidak Ya. terlalu padat karya dan tidak terlalu padat modal. Maksudnya jangan sampai petani itu hanya nandur, panen, habis panen modal lagi, nanem lagi, Iya. terus gitu aja. Nah, hasil dari yang tahun sekarang ini bener, belum tentu tahun yang besok bener. Iya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita pakai tanaman keras, umpamanya alpukat tahunan, pakai alpukat, kan begitu nanam sekali, tinggal bagaimana kita memberikan nutrisi terhadap tanaman itu. Berarti kalau yang sudah punya pohon-pohon alpukat itu misal punya 2 pohon gitu disambung sama has itu lumayan Pak. Boleh bisa. Nah itu Iya. kalau satu pohon itu disambung ya 2 tahun gitu anggaplah 20 atau 30 kilo dapat ya. Saya punya yang baru sambungan 2 tahun ini, satu tangkai bisa menghasilkan 1 kintal lebih, Mas. Waduh. Satu tangkai itu maksudnya? Iya, itu yang ini yang itu buahnya kelihatan hitam-hitam itu kan. Oh. Ya. Itu Wah. udah lebih 1 kintal itu, Mas.
Wah. Satu pohon atau Itu satu pohon berbuah 8 jenis, Mas. Oh, satu buah 8 jenis. Satu pohon 8 jenis, Mas. Jadi Ya. jangan kita monoton. Kalau kita menanam alpukat A, ya nanti berbuahnya cuma A ini. Jangan seperti itu. Tapi kalau kita menanam pohon alpukat itu jenis umpamanya yang tadinya itu wah kita punya peluang, tapi ternyata peluang kurang bagus. Nah, Ya. jangan dipotong semuanya. Kita ambil berapa tangkai yang besar kita potong. Nah nanti kalau udah tumbuh kita TW ataupun top walking dengan tanaman yang jenis yang lain. Ya. Ini bisa, Mas. Jadi kita punya satu pohon tapi panennya 5 jenis alpukat. Ini bisa. Jadi jangan khawatir kalau umpamanya kok, waduh, saya cuma punya pohon ini dan ternyata tidak laku. Ya. Ini jangan takut. Nah, kami juga teman-teman petani dan kelompok tani yang main ke tempat kami, ini kami ajarkan bagaimana kita untuk membuat pohon itu satu pohon berbuah 4-5 jenis. Itu bagaimana untuk memenuhi kuota ekspor. Nah, kami mengembangkan sayap untuk di Jawa Tengah ini, Mas. Jadi kami sudah mengembangkan di Jawa Tengah. Jawa Timur juga luar biasa sekarang, Mas. Jawa Timur ini luar biasa. Cuma kita Jawa Tengah ini baru kami mengembangkan sayap, khususnya saya di Temanggung ini sayap saya ini sudah berkembang yang luar biasa ini di daerah Wonosobo, karena sana di samping NDPL-nya juga tinggi, petaninya pun juga sudah merasakan begitu beratnya bermain di sayuran, Mas. Sehingga mereka sekarang sudah mencoba beralih untuk di alpukat. Nah, kita untuk petani-petani milenial sekarang kita ajak untuk bagaimana membuat tanaman buah premium yang kita notabene-nya kita bisa mengikuti pasar ekspor, Mas. Jadi memang untuk saat sekarang baru saya kembangkan bagaimana kita membuat tanaman-tanaman itu yang buahnya bisa dimakan oleh orang luar negeri, Mas. Kenapa saya sekarang jadi pengen merekrut sama petani, bagaimana yuk kita petani itu kita fasilitasi dengan bibit yang kita punya, mereka saya suruh nanam itu karena saya sudah merasakan istilahnya sedikit agak manis lah. Itu ternyata kebutuhan untuk alpukat khas untuk luar negeri ini juga masih luar biasa dan kekurangannya juga masih luar biasa. Makanya untuk kesempatan kita yang hidup di negara agraris ini, kita untuk bisa bagaimana mengembangkan apa yang menjadi cita-cita Bungkus Plus dulu, bukan lautan hanya kolam susu, tongkat kayu menjadi tanaman. Nah, ini kesempatan sebenarnya, Mas. Kita baru punya beberapa pohon. Nah, kita untuk awal itu kita kirimnya paling 2 dus sampai 4 dus lah, istilahnya 1 dus rokok gudang garam itu. Besar berarti. Satu dusnya kan taruhlah ya 50 kilo lah. 50 kilo kalau kita kirim 20 kilo kan 2 dus 1 kintal. Nah, kita sudah bisa kirim 4 sampai 5 dus. Taruhlah 4 dus 2 kintal. Nah, 2 kintal itu aja kalau kita taruh dengan harga yang seperti yang udah saya kirim 200.000 aja lah, nggak usah banyak-banyak, itu udah 40 juta. Berapa totalnya? 4 dus. 4 dus itu? 2 kintal. Keunggulannya apa sih di khas itu? Khas itu keunggulannya satu, dalam pengirimannya itu juga sampai lama juga masalah, sampai bahkan kulitnya itu udah hitam, Mas. Udah hitam banget lah. Itu dalamnya juga masih enak dimakan, Mas. Lain dengan yang lainnya. Kalau jenis yang lainnya yang saya punya loh, saya punya loh. Ini asalkan kulitnya udah hitam ya dalamnya juga udah nggak enak dimakan, istilahnya udah busuk. Tapi kalau khas yang kita punya
kulitnya udah hitam, udah jelek lah, Ya. masih enak dimakan. Kalau yang jenis khas ini memang kulitnya agak hitam dan apa ya, kalau orang bilang ya dikira nggak enak mas, padahal khas itu yang diinginkan teman-teman kita yang di luar negeri. Itulah. Nah, Yeah. kalau masalah di luar negeri itu kan setahu saya itu di samping untuk makanan biasa juga yang mereka konsumsi itu dibikin salad mas. Jadi makanan favoritnya beliau nih, jadi Yeah. dibikin saladan juga. Masalah rasa ini memang menurut saya Ya. itu yang di atasnya khas Ya. itu belum ada itu mas. Oh. Masalah rasa. Iya. Masalah rasa ini, tapi mohon maaf Ya. karena lidah seseorang ini kan Iya, berbeda-bedanya. berbeda. Mungkin saya mengatakan lebih enak, Iya. panjenengan mengatakan kurang enak, kan bisa seperti itu. Ya kalau bisa didefinisikan manisnya atau gurihnya atau pulennya atau apanya itu di khas itu unggulnya di mana? Di gurihnya sama pulennya mas. Tapi kalau manisnya Manisnya masih kalah dengan yang jenis red ova yang kita punya mas. Jadi kalau manisnya itu masih agak kalah. Cuma kalau rasa ada pahitnya atau langu itu tidak ada mas, sama sekali tidak ada. Oh, langunya alpukat itu Tidak ya? ada, tidak ada di khas itu. Nggih. Jadi kalau kita makan itu paling enak tanpa menggunakan gula ataupun susu. Jadi ya. Jadi cuman buahnya itu ya. Nggih, cuma dagingnya saja. Nah, juga di samping itu mungkin karena saudara-saudara kita yang di luar negeri ini memang sangat luar biasa mas. Oh, konsumsinya luar biasa. Iya,